Pemirsa, gelombang penolakan terhadap kebijakan tabungan perumahan rakyat atau TAPERA terus terjadi. Buruh di sejumlah daerah resah, sementara pakar menilai kebijakan ini melewati tahap simulasi dan dibayang-bayangi potensi korupsi. Seperti inilah kehidupan sehari-hari seorang buruh pabrik garmen di Karawang, Jawa Barat, Oma Sumirah. Perempuan bergaji 5,3 juta rupiah ini belakangan sering tanpa sadar termenung. Betapa tidak, Oma khawatir dengan rencana TAPERA yang memaksanya harus rela gajinya dipotong lebih banyak. Padahal selama ini gajinya dipotong untuk iuran BPJS Kesehatan dan Tenaga Kerja serta iuran Serikat Pekerja senilai Rp500.000. Oma tak bisa membayangkan jika nanti gajinya dipotong lagi untuk TAPERA. Selama ini Oma membantu suaminya yang bekerja serabutan mencari nafkah demi menghidupi mereka beserta 2 anak yang masih balita. Ya, kalau menurut ibu saya sih, ibu rumah tangga kan potongan segitu kan lumayan tuh kan buat jajan anak kan. Jadi perbandingannya jadi nambah potongannya gitu, lumayan gede lah. Kalau mikir ke situ sih, kalau buat rumah ya butuh, tapi cuman kan posisinya kita kan ada di bukan di kota kan gitu kan. Kalau di kota kan kebanyakannya perumahan, kalau nggak gitu. Kalau kita mah kan cuma di kampung lah istilahnya gitu. Dan sebenarnya potongan 150 tuh kalau ditabung juga nggak bakal bisa di rumah ya kan? Iya, iyalah 150. Mending buat jajan, buat uang bensin kan lumayan. Jadi setuju atau nggak Teh? Kurang setuju sih, iya. Nestapa Oma juga dirasakan pekerja sebuah perusahaan swasta di Ponorogo, Jawa Timur bernama Eko Nugroho. Selama ini Eko yang bergaji tidak sampai 5 juta rupiah per bulan ini merasa tak membutuhkan lagi TAPERA karena gajinya sudah dipotong untuk iuran jaminan hari tua JHT. Nah, ini sangat-sangat membebani, mengingat potongan ini hanya bersifat tabungan seperti itu, dan belum jelas manfaatnya. Manfaatnya ini mau kemana, mau bagaimana? Karena kalau saya melihatnya tabungan perumahan ini itu sebetulnya diperuntukkan bagi pekerja yang tidak secara otomatis mendapatkan perumahan nantinya. Penolakan terhadap TAPERA tak hanya datang dari kelompok buruh. Pakar kebijakan publik dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya juga menyebut kekurangan dari kebijakan TAPERA. Sang pakar menganggap wajar warga menolak TAPERA. Kenapa masyarakat menolak? Karena kepercayaan masyarakat kepada anggaran dana yang dikelola pemerintah, dipungut oleh pemerintah itu belum maksimal. Karena tidak ada percayaan itu, maka yang terjadi adalah penolakan. Di sisi yang lain memang tingkat pertumbuhan ekonomi kita idealnya memang harus tembus 7% ya agar itu. Pemungutan iuran dari warga oleh pemerintah nyaris selalu menimbulkan kontroversi. Korupsi yang kerap terjadi adalah alasan warga cenderung menolak iuran, apalagi dari mereka yang masih merasa jauh dari sejahtera. Tim Liputan NTV melaporkan.